الفاتحة. أن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. والدليل على ثبوت الإرادة له تعالى وجود العالم وتركيبه، أي هذا الدليل أن تقول إذا لم يكن أي الله تعالى مريدا لكان مكرها، ولو كان مكرها لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لانتفت عنه القدرة. والمناسب في تركيب هذا الدليل أن تقول الله متصف بالإرادة، إذ لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو الكراهة بمعنى عدم الإرادة، لكن اتصافه بضدها محال، إذ لو اتصف بضدها لما كان له قدرة، لأنها فرع عن الإرادة في التعقل.
walau intafat anhul qudratu lattasafa bil ajzi walau kana kadzalika lam yujad syai'un minal alami wa adamu wujudi syai'in minal alami batilun ay ma'lumun al-imtina'u bil badihati li'annahu khilaful hissi wal iyani fabatala ma adda ilaihi wa huwa ajzuhu ta'ala fabatala ma adda ilaihi wa huwa adamu ittisafihi bil qudrati fabatala ma adda ilaihi wa huwa ittisafuhu bil karahati wa idza batala ittisafuhu bil karahati thabata naqiduhu wa huwa ittisafuhu ta'ala bil iradati wa idzan tafal ajzu intafatil karahatu bima'na adamil iradati wa thabata naqiduha al karahati wa huwa al iradati wa idza thabata lahu al iradatu istahalla alaihi al karahatu allati hiya diddul iradati wa ukhsira min hadzal dalili an taqula Allahu sani'ul alami bil ikhtiyari wa kullu man kana kadzalika tajibu lahul iradatu fallahu tajibu lahul iradatu wallahu a'lam. Wad dalil dan bermula dalil atas tetapnya iradah, adanya sifat iradah bagi Allah Ta'ala. Wujudul alam adalah adanya alam ini, wa tarkibuhu dan bersusunnya alam ini, ay hadzal dalil dalil ini adalah antakula engkau berkata idza lam yakunillahu ta'ala apabila tidak ada Allah Ta'ala muridan menentukan berkehendak lakana mukrahan sungguh adalah ia mukrahan dipaksa. Lau kana mukrahan lakana ajizan, jikalau ada ia mukrah dipaksa niscaya adalah dia lemah. Walau kana ajizan, jikalau ada ia lemah lantafat, sungguh tidak ada daripadanya sifat kudrah. Wal munasibu fi tarkibihi, dan yang sesuai di dalam menyusun dalil ini antakula kau berkata Allahu muttasifun bil iradati, bermula Allah bersifat dengan iradah. Lau lam yantasif biha, jikalau Allah tidak bersifat dengan iradah, lattasafa, sungguh dia bersifat dengan lawanan iradah, yaitu karohah, terpaksa. Bimakna adamil iradah, karohah artinya tidak ada iradah, tidak ada kehendak, tidak ada penentuan. Lakin ittisafuhu bididdiha muhalun, akan tetapi bersifat Allah Ta'ala dengan lawanan iradah
itu adalah mustahil. Id lawit tasofa bididdiha, karena jikalau Allah bersifat dengan lawanan iradah, lama kana lahu qudratun, sungguh niscaya tidak ada bagi Allah sifat qudrah, sifat kuasa. Li'annaha far'un minal iradah, karena bahwasanya kuasa itu adalah cabang dari sifat iradah, fit ta'aquli, di dalam pemikiran akal, di dalam pendapatan akal, ta'aqul. Walawin tafat anhul qudratu, jikalau tidak ada dari Allah itu sifat qudrah, lattasafa bil ajzi, sungguh dia bersifat dengan ajzi, lemah. Walau kana kadzalik, jikalau ada Allah bersifat yang demikian, yakni dengan sifat lemah itu, lam yujad syai'un minal alami, niscaya tidak didapatkan sesuatu pun dari alam ini. Wa adamu wujudu syai'in, dan bermula tidak didapat sesuatu dari alam ini adalah batilun, batil, tidak benar. Ai ma'lumul imtina'i bil badihati, diketahui tertolak secara spontan, badihah dengan mudah, jadi tertolak secara spontan, secara mudah. Li'annahu khilaful hissi, karena bahwasanya tidaknya alam ini, karena bahwasanya khilaful hissi, menyalahi daripada panca indera, karena tidak ada alam ini menyalahi panca indera, wal'iyan, dan menyalahi pandangan mata. Fabatola ma'adda ilaihi, maka tidak benar, yakni batal, yang membawa kepada pemahaman tidak ada alam ini. Wa huwa ajzuhu ta'ala, yaitu lemahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabatola ma'adda ilaihi, maka batalah apa yang membawa kepadanya, yaitu tidak bersifat qudrah. Fabatola, maka tidak bersifat qudrah itu batal. Ma'adda ilaihi, juga batal apa yang membawa kepadanya, kepada tidak bersifat qudrah, yaitu ittisafu bil karoha, yaitu bersifatnya Allah dengan terpaksa, dengan tidak berkehendak. Allati hiya diddul iradah, yang karoha itu adalah lawanan daripada sifat iradah. Wa ukhsira, dan dipersingkat, min hadzal dalil, dari dalil ini, antakula, engkau berkata bahwa Allah itu sani'ul alami, pencipta alam ini. Wa huwa sifatun lahu ta'ala, sani', pencipta alam ini adalah sifat bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang azali, yang tidak ada permulaan. Maujudatun, lagi ada. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya. Fallahu yajibu lahul iradah. Jadi saya ulang, dipersingkat dari dalil ini bahwa engkau kata Allah pencipta alam, bil ikhtiar, dengan ikhtiar dia, dengan kemauan dia, dengan pilihan dia. Wa kullu man kana kadzalik, setiap yang ada berbuat sesuatu dengan ikhtiar itu,
tajibu lahul iradah, wajib baginya berkehendak atau menentukan. Fallahu yajibu lahul iradah, maka Allah wajib baginya iradah. Wallahu a'lam. Ini masalah kita adalah sifat yang wajib bagi Allah, yaitu iradah. Iradah bisa kita maknakan berkehendak atau dimaknakan menentukan. Jadi semua yang ada itu dengan kehendak Allah, bukan kehendak selain dari Allah. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi apa yang ada ini perbuatan Allah. Nah, kalau yang ada perbuatan Allah, Allah berbuat dengan kehendak, bukan dengan terpaksa. Bisa juga iradah dimanakan menentukan, memilih. Jadi ini semua alam ada dengan ketentuan Allah, pilihan Allah. Karena yang lalu yang Allah tentukan wujud wal adam, ada dan tidak. Apa saja yang ada yang pilih Allah, yang tentukan Allah. Apa saja yang enggak ada yang pilih Allah, yang tentukan Allah. Contoh yang ada diri kita. Di diri kita ada, langit bumi ada, alam ada. Adanya diri kita, adanya alam, adanya langit bumi, itu yang pilih Allah, yang tentukan Allah. Yang kedua Adam. Ada juga yang tidak ada. Barang yang enggak ada yang tentukan Allah. Contoh, orang nikah sampai meninggal nggak punya anak, berarti tidak ada anak sampai dia meninggal, itu ketentuan Allah, pilihan Allah. Dia wajib terima apa yang Allah pilih dan Allah tentukan. Nih, karena namanya qadha, ketentuan Allah. Allah berfirman, man lam yardo biqadai falyatlub rabban siwai. Yang tidak menerima ketentuan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Jadi Allah katakan yang enggak terima ketentuan saya, cari Tuhan selain saya. Jadi andai kata ada orang ditentukan enggak dapat rezeki, ditentukan enggak punya anak dan lain sebagainya, itu wajib diterima karena itu ketentuan Allah. Nah, ini termasuk namanya iradah. Allah pilihin dia enggak punya anak. Nah, jadi apa yang ada yang pilihkan Allah, yang enggak ada yang pilihkan Allah. Itu wujud dan adam. Kedua, azman, zaman, waktu. Jadi yang tentukan segala kejadian dalam waktu Allah. Kayak sekarang kita ngaji habis subuh, yang tentukan Allah. Begitu juga kita lahir pada waktu pagi, yang tentukan Allah. Sore, semua waktu yang tentukan Allah. Yang ketiga, amkinah, tempat yang tentukan Allah. Kita ngaji tempatnya di sini, Masjid Al-Ihsan, yang tentukan Allah. Apa saja tempat yang kita rasakan, itu yang tentukan Allah.
dan jihad. Jihad ini arah, utara, selatan, depan, belakang yang tentukan Allah. Jadi semua yang ada di alam ini itu yang tentukan Allah. Itu namanya iradah. Karena Allah bersifat iradah. Nah, di sini apa dalilnya Allah bersifat iradah? Mana buktinya Allah bersifat iradah? Ini yang tadi kita baca. Ya. Dalil bahwa Allah bersifat iradah adanya alam ini. Ada alam, itu dalil Allah bersifat iradah. Karena yang menentukan alam ini ada Allah. Wa tartibuhu, dan tertibnya alam, atarkibuhu, tersusunnya alam, tersusun alam ini. Yang kita lihat alam tersusun, langit di atas, di bawahnya ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan. Itu yang tentukan susunan langit di atas Allah, di bawahnya matahari, bulan, bintang. Itu yang tentukan susunannya Allah. Dan Allah jadikan bumi di bawah tempat kita berpijak. Itu yang tentukan bumi di bawah pun Allah. Jadi susunan alam ini yang tentukan Allah. Nah, makanya kita wajib ridho dengan apa yang Allah susun dari alam ini. Saya ridho Allah jadikan langit di atas. Saya ridho Allah jadikan bumi di bawah. Karena susunannya itu adalah kehendak Allah. Nah, ini yang dikatakan dalil Allah bersifat iradah, adanya alam dan tersusunnya alam. Jadi alam ada, yang tentukan, yang pilih, yang kehendaki Allah. Susunan alam seperti ini, yang pilih, yang tentukan, yang kehendaki Allah. Nah, jadi berarti dalil adanya Allah bersifat iradah, adanya alam dan tersusunnya alam. Ya. Hadzal dalil ini antakula, dalil sifat iradah Allah itu adanya alam dan tersusunnya. Engkau katakan, antakula, engkau berkata, illam yakun muridan lakana mukrahan. Kalau Allah tidak bersifat menentukan, berkehendak, berarti adalah Allah dipaksa. Jadikan suatu tanpa kehendak, jadikan suatu tanpa keinginan, jadikan suatu tanpa ketentuan. Nih, itu kalau dipaksa kadang-kadang pengen begitu, disuruhnya begini, dipaksa. Nih. Itu kalau Allah nggak bersifat menentukan iradah, niscaya Allah bersifat mukrohan, dipaksa. Ya. Nah, kalau Allah bersifat dipaksa, laukana mukrohan, jikalau ada Allah dipaksa, sungguh adalah Allah itu lemah. Karena kalau yang dipaksa lemah apa kuat? Lemah. Kalau Allah buat sesuatu dipaksa berarti Allah lemah. Ajizan, Allah lemah. Walau kana ajizan, jikalau ada Allah lemah, lantafat anhu kudratu. Jikalau Allah lemah, niscaya tidak bersifat kudrat. Ya, kalau nggak bersifat kudrat, alam nggak ada. Karena kalau nggak kuasa, nggak bisa bikin alam, nggak bisa nyusun alam. Nah, kalau umpama alam nggak ada, mustahil menurut panca indera, menurut mata yang lihat ini mustahil. Karena kita lihat tiap hari alam, kita rasakan tiap hari alam, kita mencium tiap hari alam.
Jadi kalau dikatakan alam tidak ada, mustahil menurut panca indera, menurut pandangan mata. Nah kalau mustahil, nah berarti alam wajib ada menurut panca indera dan pandangan mata. Nah kalau alam ada, ya tentu yang menjadikan alam ini yang bersifat iradah menentukan. Kalau dia bersifat menentukan berarti dia kuasa. Nah, berarti di situ dalilnya. Nah, di sini disimpulkan musannif. Wal munasibu, dan yang sesuai di dalam menyusun dalil ini, antakula, bahwa engkau berkata, Allahu muttasifun bil iradati, bermula Allah bersifat dengan iradah, menentukan, berkehendak. Idza law lam yakun yattasif biha, karena jikalau Allah tidak bersifat dengan iradah, lattasafa bididdiha, sungguh Allah bersifat lawanannya. Apa lawanannya? Wa huwal karahah, yaitu terpaksa, enggak ada kehendak. Bimakna adamul iradah, tidak ada kehendak, enggak ada pilihan, enggak ada memilih. Lakin ittisafuhu bididdiha, akan tapi bersifat Allah dengan lawanan iradah, muhalun, mustahil. Allah bersifat mukrohan itu mustahil. Jadi kalau Allah bersifat lawanan iradah mustahil. Kenapa? Lawit tasafa bididdiha, kalau Allah bersifat dengan lawanannya, lama niscaya tidak ada bagi Allah sifat kudrah. Kalau terpaksa berarti Allah nggak bersifat kudrah. Nah kalau Allah nggak bersifat kudrah, li'annaha far'ul iradah fi ta'alluq. Jadi kalau Allah nggak bersifat iradah, berarti Allah nggak bersifat kuasa. Karena kuasa ini adalah cabang daripada iradah di dalam akal, dalam makan akal. Nih, mana Allah menentukan, lalu Allah menjadikan, menentukan iradah, menjadikan kudrat. Nih, nah, setiap yang menentukan tentu menjadikan, setiap yang menentukan tentu kuasa, itu cabang. Jadi kalau Allah tidak bersifat iradah, ya tentu otomatis tidak bersifat kudrah, nggak kuasa. Lawin tafat anhul kudrah, jikalau tidak bersifat kudrah, lattasafa bil ajzi, sungguh Allah bersifat dengan lemah. Walau kana kadzalik, jikalau ada Allah bersifat lemah itu, lam yujad syai'un minal alam, niscaya tidak didapatkan sedikit pun dari alam, enggak didapatkan sesuatu pun dari alam. Wa adamu wujudi syai'in minal alam, tidak ada sesuatu dari alam, batilun, tidak benar. Kenapa tidak benar? Maklumul imtina bil badihidah, maklumun, diketahui, tertolak secara spontan. Kalau dikata alam nggak ada, spontan tertolak oleh mata, spontan tertolak oleh panca indera. Karena mata tiap hari lihat alam, panca indera rasain alam. Jadi kalau dikatakan alam nggak ada, spontan tertolak oleh panca indera. Itu yang dikatakan adalah badi, yang dikatakan imkanul imtina bil badihah. Jadi tertolak secara spontan. Ya. Maklumul imtina bil badihah. Jadi diketahui, tertolak secara spontan. Badihah itu secara spontan, nggak perlu mikir. Ya kalau dikatakan alam nggak ada, nggak perlu mikir. Mata bilang mustahil, saya lihat alam tiap hari. Kalau kata alam nggak ada, spontan. Tangan mengatakan saya raba tiap hari, udara dingin, panas, itu alam. Nah begitu juga dikatakan alam nggak ada, spontan. Hidung mengatakan tidak, saya cium tiap hari baunya alam. Ada bau harum, bau yang nggak harum, itu alam. Nah jadi berarti kalau dikatakan alam nggak ada,
itu maklumul imtina bil badiah, diketahui tertolak secara spontan, nggak pakai mikir lagi. Nah, ini berarti kalau orang bilang alam nggak ada, spontan, mata menolak, panca indera menolak. Ya, fabatola ma'adda ilaihi. Jadi kalau ditolak berarti maka batallah apa yang membawa mana itu. Li'annahu khilaful hissi. Kenapa tertolak dengan spontan? Karena bahasanya dikatakan nggak ada alam itu bersalahan dengan panca indera wal iyan dan pandangan mata. Kalau dikatakan alam nggak ada, bersalahan dengan panca indera, rasa, raba, bau, dan juga mata. Ini yang tadi saya bilang spontan, panca indera menolak. Alam nggak ada, mata nolak. Saya lihat tiap hari, lihat alam. Alam nggak ada, tangan menolak. Tiap hari saya raba itu alam. Umpama itu semua spontan, ditolak. Fabatola ma'adda ilaihi. Kalau memang ditolak oleh panca indera, maka batallah apa yang membawa kepada yang mengatakan tidak ada alam. Fabatola ma'adda ilaihi, maka tertolak apa yang membawa kepadanya apa? Wa huwa ajzuhu ta'ala. Jadi maka tertolak apa yang membawa kepada nggak adanya alam apa? Lemahnya Allah. Jadi kalau dikatakan alam nggak ada berarti Allah lemah. Nah, ini tidak adanya alam ditolak berarti lemahnya Allah pun ditolak. Ya, fa batala ma adda ilaihi, lemahnya Allah ditolak. Wa huwa adamu tisafu bil qudrah. Jadi tidak bersifat Allah dengan qudrah ditolak. Jadi kalau dikatakan alam nggak ada, spontan, panca indera menolak. Nah kalau panca indera menolak nggak adanya alam juga tertolak. Apa yang menyebabkan dikatakan alam nggak ada apa? Tidak bersifat qudrat, itu tertolak juga. Fabatola ma'adda ilaihi, maka tertolaklah yang membawa kepadanya kepada lemahnya Allah, wa huwa ittisafu bil karahah. Kalau Allah lemah itu mustahil. Kenapa? Kalau mustahil lemah, mustahil Allah terpaksa. Itu tertolaklah yang membawa kepada lemah itu karahah. Nah, allati hiya diddul iradah. Yang terpaksa itu lawanan iradah. Jadi kalau tertolak sifat karahah berarti wajib Allah bersifat iradah. Mustahil Allah bersifat terpaksa, berarti wajib Allah bersifat iradah. Ini dalil yang kait-mengkait dengan panjang. Nah, tapi musannif singketin wa ukhsira dan diringkas, disingkat dalil ini. Bagaimana engkau kata Allah sani'ul alam, ini singkat. Allah pencipta alam, nggak ditolak, semua mengakui. Ketika man khalaqas samawati wal ard wa yaquluna Allah, man yuhyi wa yumit Allah, semua mengatakan bahwa pencipta alam ini Allah. Ini satu, bil ikhtiar, dengan pilihan dia. Jadi Allah jadikan alam dengan ikhtiar, dengan pilihan Allah, bukan pilihan yang lain. Ikhtiar, pilihan Allah. Makanya istikharah minta apa? Minta pilihan. Salat istikharah minta pilihan sama Allah. Ada dua hal yang kita nggak bisa tentuin, minta Allah yang pilihin, karena Allah Maha tahu. Nah, berarti Allah pencipta alam bil ikhtiar, dengan pilihannya. Wa kullu man kana kadzalik, tiap-tiap yang bersifat pencipta dengan pilihannya tentu tajibulahul iradah, wajib punya iradah. Karena kalau pilihan berarti ada kehendak. Nah, yang punya sifat pencipta dengan pilihannya berarti wajib bersifat iradah. Nah, fallahu tajibulahul iradah, maka Allah wajib bagi iradah itu. Jadi singkatnya, Allah pencipta alam dengan pilihannya. Nah, bila yang punya sifat menciptakan alam dengan pilihannya berarti punya sifat iradah, nggak dipaksa.
Nah, kalau Allah bersifat iradah, nah itulah wajib Allah bersifat iradah yang kita kehendaki. Itu singkatnya ya. Wallahu a'lam. As-sifatut tasi'atul wajibatul lahu ta'ala al-ilmu wallahu a'lam bissawab.